Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menilai video kader PDIP menyanyikan lagu Ahok Pasti Tumbang sebagai dinamika politik. Ia memastikan jika sudah ada keputusan resmi, seluruh kader PDI Perjuangan pasti patuh dan satu suara. Hingga saat ini video tersebut sudah ditonton 28.000 kali. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saifullah mulai digadang-gadang oleh partai koalisi untuk menjadi bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Sandiaga Uno. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saifullah mengaku siap mundur jika dirinya dipilih menjadi pasangan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun, Saifullah masih menunggu pengumuman resmi dari partai pengusung. Saifullah berjanji akan mundur bila namanya resmi dicalonkan sebagai wakil gubernur dan lolos verifikasi. Mungkin ya pada saat dukungannya resmi dari partai, tapi kalau kita ikuti undang-undang, ya nanti setelah ada penetapan dari KPUD, ya begitu ditetapkan sebagai calon definitif ya kita mundur. Partai Gerindra mempertimbangkan untuk memasangkan Saifullah sebagai cawagup Sandiaga Uno. Sejauh ini baru PKB yang menyatakan akan mengusung pasangan Sandiaga Uno Saifullah sebagai cagup-cawagup DKI Jakarta pada Pilkada 2017. Ya, jadi kami komunikasi terus dengan semua partai ya. Ada beberapa pilihan. Pilihan yang pertama tentu koalisi bersama PDIP. Kami menunggu siapa nama calon yang diusung PDIP. Peta dukungan politik diperkirakan akan berubah bila Gerindra bersama Koalisi Kekeluargaan benar mengusung Sandiaga Uno Saifullah dalam Pilkada 2017. Namun jumlah peta dukungan belum mampu mengungguli koalisi pendukung Ahok Jarot, menyusul PDI Perjuangan yang disebut-sebut kembali mengusung Ahok Jarot. Tim Liputan, Metro TV. Kandidat calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menuding Sekretaris Daerah Saifullah yang kini menjadi kandidat di pemilihan gubernur DKI 2017 melawan dirinya, sementara Saifullah menepis tudingan ini, menganggap ini bukan melawan melainkan soal demokrasi. Ahok menyebut Sekda DKI Jakarta Saifullah yang berencana maju dalam Pilgub DKI merupakan orang yang berbahaya. Karena Saifullah sempat melantik beberapa pejabat di Pemda DKI tanpa sepengetahuan Basuki Cahayapurnama. Selain itu, menurut Ahok, pada tanggal 27 November 2015 lalu, dirinya pernah membubarkan pelantikan camat dan lurah, karena camat dan lurah tersebut diduga dipilih Sekda DKI Saifullah untuk kepentingannya. Sekarang gimana mau gerakin birokrat? Sekda aja ngelawan saya kok. Kamu kira Sekda nggak pasang orangnya di lurah camat yang sempat saya cut dulu ya nggak? Yang tiba-tiba baju putih-putih sudah mau dilantik gitu loh. Saya langsung potong kan. Kamu kira dia nggak pasang-pasang orang untuk kampanye? Justru lebih bahaya Sekda nih. Dia kan langsung yang menentukan semua program kita, surat kita, jalan nggak jalan semua di dia. Sekda DKI Saifullah membantah tudingan Ahok yang menyatakan dirinya melantik beberapa PNS untuk mendukungnya. Selain itu, Saifullah juga membantah tudingan Ahok yang menyebut dirinya memakai dana operasional sebesar 100 juta rupiah untuk kampanye. Mungkin ya pada saat dukungannya resmi dari partai, tapi kalau kita ikuti undang-undang, ya nanti setelah ada penetapan dari KPUD, ya begitu ditetapkan sebagai calon definitif ya kita mundur. Sebelumnya beredar kabar Sekda DKI Jakarta akan disandingkan dengan calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang diusung oleh Partai Gerindra. Tim Liputan, Metro TV.
Ya, sinyalemen dukungan PDIP kepada pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI semakin menguat. Ahok mengakui telah mendapatkan restu dari Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri untuk berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat saat Pilkada DKI pada Februari mendatang. Dukungan politik PDIP kepada Gubernur petahana Basuki Cahayapurnama semakin hari semakin menguat. Sinyalemen dukungan PDIP kepada Ahok dilontarkan sendiri oleh sang gubernur saat dirinya bertemu dengan Megawati Soekarno Putri Rabu kemarin. Namun Ahok menyerahkan dukungan untuk dirinya diproses melalui mekanisme internal PDIP. Intinya, Ibu secara pribadi yang dari dulu kan mau dukung, tapi secara partai kan ada prosedural macam-macam. Nah, untuk teknisnya gimana, ya saya kira Mas Hasto, Sekjen yang akan mengatur, memilih. Apakah akan memutuskan Ahok Jarot atau pasangan yang lain, kita nggak tahu. Tapi kan biasanya kalau Bu Mega sudah memutuskan untuk bersih Pak Ahok, biasanya langsung... Ya, makanya kita sudah nggak tahu. Kamu tanya mekanisme itu, Bu Mega adalah orang yang sangat pengen partai itu betul-betul ada mekanisme gitu. Enggak, nanti tanya secara, ya sinyalnya sih kalau dari dulu saya udah bilang, dia bang kegeeran lagi aku kan. Kan dari dulu aku udah bilang, aku sama Bu Mega baik, tapi sebagai ketua umum dengan DPP kan mesti ada mereka yang punya hak. Jadi saya kira ya tadi urusan Mas Hasto lah, tanya sama dia. Sebelum adanya dukungan dari Megawati Soekarno Putri, DPP PDIP telah mengeluarkan 3 opsi bakal calon gubernur DKI Jakarta yang diputuskan dalam rapat internal partai. Salah satunya kembali mendukung kepemimpinan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat untuk 5 tahun ke depan. Saat ini Ahok telah mengantongi dukungan dari 3 partai yang akan mengusungnya di Pilkada DKI Jakarta. Partai Golkar, Nasdem, dan Hanura telah sepakat kembali mengusung Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Sementara Partai Gerindra dipastikan akan mengusung Sandiaga Uno untuk bertarung melawan Ahok dalam Pilkada DKI Februari 2017 mendatang. Dari Jakarta, Fahmi Dwi Sutrisno, Nur Rohman, TV One mengabarkan. Ya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengakui telah mendapatkan restu dari Megawati Soekarno Putri untuk berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta. Namun Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan hingga saat ini belum ada keputusan final untuk mengusung kembali Ahok dan Jarod. Ya, kami katakan bahwa kunjungan tersebut maknanya positif, tetapi keputusan belum diambil. Hanya saja dengan adanya dialog tersebut, berbagai barrier yang selama ini muncul dapat diatasi dan Pak Ahok juga merasakan bagaimana suasana kebatinan kepartian itu. Ya, sementara itu Koalisi Kekeluargaan mengaku ini masih solid meski PDIP dikabarkan akan mengusung pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat dalam Pilgub DKI 2017 nanti. Namun jika memang PDIP memutuskan untuk mendukung Ahok dan Jarod, maka Koalisi Kekeluargaan akan menghargai keputusan tersebut. Kabar mengenai PDIP mengusung Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat membuat Koalisi Kekeluargaan dikabarkan sudah tidak solid lagi. Tetapi hal itu dibantah Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Reni Marlinawati. Reni menyatakan sampai saat ini Koalisi Kekeluargaan masih berkomunikasi dengan intensif. Kalau ada di antara partai yang tergabung dalam koalisi berbeda pandangan, tentu harus dihormati. Sampai saat ini Koalisi Kekeluargaan masih melakukan komunikasi intensif. Tentu kalau pada akhirnya ada di antara kami kemudian berbeda dengan mayoritas, tentu itu kita harus hormati dan itu hak masing-masing. Yang jelas sampai hari ini Koalisi Kekeluargaan masih solid, masih melakukan komunikasi intensif dan hari ini nama-nama yang kami persiapkan pun dari P3 tentu sudah ada. Akan saatnya nanti kita sampaikan ke publik. Jadi sejauh ini kita belum berpengaruh oleh informasi apapun yang beredar di luar mengenai keputusan yang dikeluarkan oleh Koalisi Kekeluargaan maupun oleh partai-partai Koalisi Kekeluargaan itu. Rame polemik seperti PDIP akan mundur katanya dari Koalisi Kekeluargaan. Aku tidak mau mencampuri rumah tangga PDI Perjuangan. Tapi kalau kaitan dengan PDIP akan mendukung Pak Ahok, saya sudah bicara di online
lebih kurang 3 minggu yang lalu. Saya punya keyakinan kok, karena saya tahu chemistry antara Ibu Megawati yang kita hormati dan Bapak Ahok. Saya punya keyakinan PDI Perjuangan bersama Ibu Mega kelak, karena gestur juga bahasa tubuh, akan mendukung Bapak Ahok. Jika memang PDIP memutuskan untuk mendukung Ahok dan Jarot, maka koalisi kekeluargaan akan menghargai keputusan itu. Partai Demokrat dan P3 sendiri hingga saat ini belum memutuskan nama yang akan diusung dalam Pilkada DKI nanti. Dari Jakarta, Nurma Solihin, TV One mengabarkan. Ya, sejumlah petinggi partai politik hari ini mendatangi kantor DPP PDIP di Penogoro, Jakarta Pusat. Dan salah satunya adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Kedatangan Ketua MPR RI itu untuk disambut oleh Sekjen PDIP Hasto Kristantio. Mereka langsung masuk ke gedung DPP untuk melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Seusai pertemuan, Zulkifli mengelak bahwa pertemuan itu membahas Pilkada DKI Jakarta. Ia menyatakan datang ke DPP PDIP sebagai Ketua MPR RI. Namun ia mengakui melakukan pertemuan dengan Megawati Soekarno Putri. Selain Zulkifli Hasan, Sekretaris Dewan Pembina Partai Golkar Fadil Muhammad juga mendatangi markas PDIP. Kamu